Tahfidz Quran, Generasi Qurani, cerita inspirasi dari Masjid Darul Jannah Kota Bogor. Kita lihat dulu bangunan rumah tahfidz yang sedang dibangun 3 lantai. Yang mau bersedekah untuk pembangunan gedung tahfidz langsung datang ke Masjid Darul Jannah. Gedung 3 lantai sedang dibangun ini adalah bangunan yang nantinya menjadi tempat santri mondok dinamakan rumah tahfidz. Bangunan kokoh 3 lantai untuk tempat para santri mondok dan belajar menghafal Al-Quran, belajar tahu arti isi dari setiap hafalan Al-Qurannya, dan belajar mengimplementasikan tingkah laku kesehariannya berpedoman kepada Al-Quran. Perlu sahabat channel ketahui, ada 3 sumber pahala yang terus-menerus bisa kita dapatkan walaupun sudah meninggal. 3 sumber amalan tersebut adalah 1. Doa dari anak yang soleh. 2. Dari sedekah jariah. 3. Dari ilmu yang bermanfaat. Kita lihat dulu. Kotak sedekah untuk pendidikan. Yang mau bersedekah untuk pendidikan langsung datang ke Masjid Darul Jannah. Ini adalah kotak untuk infak dan sodakoh. Sahabat channel harus tahu apa arti dan perbedaan dari infak dan sodakoh. Terlihat di sini ada kotak yang bertulis infak dan kotak yang bertulis sodakoh. Infak diharapkan dapat membantu pembangunan masjid, sekolah Islam, rumah sakit Islam, dan proyek-proyek lain yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Sedangkan sodakoh lebih difokuskan pada pemberian bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan janda. Sekarang kita sedang di seberang jalan dari Masjid Darul Jannah. Kita akan berjalan menuju rumah tahfidz Al-Quran Masjid Darul Jannah yang terletak di bangunan sementara yang nantinya akan pindah ke tempat bangunan 3 lantai yang terletak di halaman belakang masjid. Perlu sahabat channel ketahui agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Diulang ya, perlu sahabat channel ketahui agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Diulang 1 kali lagi ya, perlu sahabat channel ketahui agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama adalah fondasi dan penguasa adalah penjaga. Sesuatu yang tidak ada fondasinya pasti mudah roboh dan sesuatu yang tidak ada penjaganya pasti cepat sirna. Maka sangat penting di masyarakat mempunyai fondasi generasi Qurani. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki fungsi dan tujuan antara lain sebagai penyejuk, sumber pokok ajaran Islam dan sekaligus sebagai peringatan agar manusia tidak tersesat dalam kehidupannya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan manusia agar senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya dengan cara mengamalkan dan mengaplikasikan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Masjid Darul Jannah dengan rumah tahfidz Al-Qurannya mencetak generasi Qurani. Program tahfidz tersebut diharapkan lahir generasi Qurani yang mencintai Al-Quran dan beramal dengannya. Perlu sahabat channel ketahui, jika kita mengulang-ngulang ilmu pengetahuan, maka akan menjadi pembiasaan, dan dari pembiasaan akan menjadi hafal dan masuk di dalam alam bawah sadar kita dan ilmu pengetahuan tersebut akan otomatis selalu kita ingat dan otomatis akan selalu kita praktekkan. Kegiatan rutin yang dilakukan pada kurikulum di rumah tahfidz Masjid Darul Jannah bisa para sahabat channel lihat di dalam konten ini. Mengaji, menghafal Al-Quran, mengetahui isi hafalan Al-Quran, mengaplikasikan isi dari Al-Quran dalam kehidupan, menghafal hadits, berlatih menjadi khatib imam masjid, memahami dasar-dasar ilmu aswaja, tauhid, fikih, tasyawuf, memahami dasar-dasar ilmu nahwu syaraf, berlatih memimpin kegiatan untuk di masyarakat, berlatih memimpin rumah tahfidz sendiri, berlatih menjadi wirausaha mandiri, dan lain-lain. Sambil melihat kegiatan di rumah tahfidz Al-Quran Masjid Darul Jannah, kita akan membahas amal jariah. Karena itulah setiap umat muslim dianjurkan untuk senantiasa melakukan perbuatan baik yang bisa memicu amal jariah. Sebab, saat seseorang sudah meninggal dunia, jika selama hidupnya suka melakukan perbuatan baik, maka itu akan menjadi amal jariah yang pahalanya tiada berputus. Pahala amalan tersebut akan senantiasa terus mengalir. Pengertian amal jariah. Amal jariah merupakan suatu amalan maupun perbuatan yang senantiasa terus berbuah pahala tanpa terputus. Meskipun seseorang tersebut sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir layaknya anak sungai sejalan dengan amal jariah yang ia lakukan semasa hidup di dunia. Amal jariah memuat amalan-amalan baik yang sengaja diperbuat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap keridoannya dan selalu untuknya. Contoh amal jariah.
Amal jariah adalah segala perbuatan baik yang mendatangkan pahala bagi siapapun yang mengerjakannya. Bahkan pahala yang mengalir bisa terus sampai ke akhirat nanti. Amal jariah bisa berupa 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu bermanfaat. 3. Doa anak soleh dan solehah. 7 contoh dari amalan jariah, yaitu 1. Ilmu baik yang disebarkan. Salah satu jenis amal jariah tentu saja adalah ilmu yang bermanfaat. Meskipun si pemilik amal jariah sudah meninggal dunia, namun ia masih tetap menerima pahalanya. 2. Doa dari anak soleh dan solehah. Doa yang berasal dari anak soleh dan solehah. Untuk memiliki anak soleh dan solehah, tentu orang tua harus mengajarkannya terlebih dahulu tentang ilmu agama serta akhlak yang baik. Berikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka dan tentunya berikan juga contoh tauladan yang baik. Mendidik anak menjadi generasi yang bagus ternyata juga bisa menjadi ladang pahala bagi orang tua meskipun orang tua tersebut sudah meninggal. 3. Sedekah harta. Sedekah jariah mampu menuai pahala tiada berputus. Misalnya, seseorang yang meminjamkan hartanya untuk keperluan kemaslahatan umat. Kelak nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas amalan tersebut dengan balasan baik yang berlipat ganda. Dalam rangka mencapai tingkat kebajikan yang sempurna, tentunya setiap umat muslim perlu menafkahkan sebagian hartanya kepada orang lain. Sedekah harta seperti ini akan menjadi contoh dari amalan jariah yang pahalanya senantiasa tidak akan pernah putus. Terlebih ketika harta tersebut, harta yang untuk disedekahkan, bertujuan untuk keperluan membantu umat muslim lainnya. 4. Mushaf yang diberikan untuk orang lain. Memberikan mushaf kepada orang lain. Dengan memberikan mushaf kepada orang lain juga akan bernilai pahala yang tiada berputus. Tentu semua umat muslim tahu bahwa Al-Quran mempunyai begitu banyak kebaikan dan keberkahan. Orang yang membaca maupun mendengarkan bacaan Al-Quran akan memperoleh pahala. Terlebih lagi ketika ada seseorang yang dengan ikhlas memberikan Al-Quran kepada orang lain. Walaupun dia sudah meninggal dunia, namun selama orang yang diberi Al-Quran tersebut membacanya, maka pahala akan terus-menerus mengalir kepada orang yang sudah memberikan kitab suci tersebut. Lima. Pembangunan suatu masjid. Pahala yang didapat oleh orang-orang yang membangun masjid akan terus mengalir tiada putus walaupun orang yang telah membangun masjid tersebut sudah meninggal dunia. Orang yang membangun masjid akan memperoleh tempat terbaik kelak di surganya. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatkan rumah khusus baginya di surga. 6. Membangun rumah sakit. Kehadiran rumah sakit tentu bisa sangat membantu orang-orang yang sedang membutuhkan pengobatan atau mengalami sakit. Ketika seseorang mau mewakafkan hartanya untuk pembangunan rumah sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pahala sesuai dengan ketentuannya. 7. Membangun gedung sekolah. Gedung sekolah juga bisa menjadi fasilitas umum yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Di dalamnya orang-orang bisa belajar berbagai macam ilmu pengetahuan yang kelak bisa berguna untuk kehidupannya. Selagi hidup di dunia, tentu setiap orang harus selalu berbuat baik. Ini penting sebagai bekal kelak untuk di akhirat. Ini buka pecinya, Isan bilang begitu, peci buka pecinya kalau sholat begini, atasin, amat, angkat pecinya segini, tak, biar buka. Durasinya sudah terlalu panjang. Maka konten part 1 selesai di sini ya. Saksikan part 2 di konten berikutnya. Bisa ditemukan linknya di bagian deskripsi. Terus ini mana lagi Pak? Yang bawah sini satu. Ini kurang kayaknya. Ya. Bu, kamu Yusuf ya masuk ke YouTube untuk dilihat sama orang seluruh dunia. Ya, ini tamu yang melihat santri. Selanjutnya ya.
ya sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada yang nonton ini, mau muslim mau kamu semua, siapapun yang nonton, mohon doanya bagi kami supaya bisa istiqomah, dikuatkan, karena nggak mudah Pak. Cobaannya, tantangannya bagaimana ngurus anak-anak ini, tapi yang saya tuju itu pengen Allah ridho, bikin kan kita bisa sampai seperti ini kan jasa orang tua kita, jasa guru kita kan bisa sampai kita sampai seperti ini. Santri yang telah lulus belajar dari rumah tahfidz Al-Quran Darul Jannah ada yang melanjutkan kuliah di Mesir, mereka mendapatkan gratis biaya pendidikan, biaya kebutuhan hidupnya dibiayai oleh Masjid Darul Jannah. Saat setelah lulus kuliah dari Mesir, mereka akan pulang ke Indonesia mengabdi di masjid dan rumah tahfidz Al-Quran Darul Jannah maupun di tempat lembaga agama Islam lainnya untuk mengamalkan ilmu pengetahuan tahfidznya. Mereka adalah hasil didikan Ustadz Muhammad Iskandar saat di rumah tahfidz Al-Quran Masjid Darul Jannah. Ustadz Muhammad Iskandar mempunyai cita-cita mempunyai pesantren sendiri untuk memperluas generasi Qurani dengan memberikan pengajaran tahfidz dan melakukan subsidi silang memberikan pendidikan dan kebutuhan hidup gratis untuk anak yatim piatu, kaum duafa. Yuk bantu Ustadz Muhammad Iskandar untuk bisa mempunyai pesantren dengan bantuan wakaf, infak dan sedekah dari kita. Channel ini berisi konten-konten ilmu pengetahuan yang bermanfaat di bidang dunia pendidikan, sedekah di bidang pendidikan, dan wakaf di bidang pendidikan. Untuk pengembangan channel ini dan supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi, edukasi, dan hiburan yang terbaru, silakan klik subscribe dan klik tanda lonceng. Sampai bertemu lagi, semoga channel ini memberikan manfaat yang banyak untuk semua pihak. Amin.